Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, saya Aurelia Rizky Ramadanti dan rekan saya Zahra. Ya, dan hari ini kita sangat beruntung sekali kita bertemu dengan tokoh inspiratif, yaitu dengan Bapak. Nama saya Muhammad Oktavianus Maseka. Dengan Bapak Muhammad Oktavianus Maseka. Beliau adalah sosok yang dikenal atas dedikasinya dan kontribusinya di bidang budaya. Dalam wawancara ini kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup beliau, tantangan yang dihadapi, dan pandangan beliau terhadap berbagai isu yang sedang berkembang. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Muhammad Oktavianus Maseka. Terima kasih banyak Bapak telah hadir bersama kami hari ini. Bagaimana Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Bapak sedang ada kesibukan apa, Bapak? Saat sekarang ini saya lagi mempersiapkan penerbitan buku antologi puisi bersama yang ke-13, judulnya Ibu, Aku, Anakmu. Ini karya penyair, boleh dikatakan tidak 100% tapi hampir 100% karya penyair Indonesia. Baik Bapak, semoga sukses ya Bapak penerbitannya. Oh iya Bapak namanya Muhammad Oktavianus Maseka, bisa diceritakan Bapak? Oke. Saya mulai mengenal dunia seni budaya itu dari sejak SMA. Tahun 1982, ketika saya masih SMA, saya sudah menulis puisi, sudah menulis cerpen di koran daerah Sumatera Barat. Namanya Koran Haluan, Semangat, dan Singgalang. Dari tahun 1982 saya terus berproses di Taman Budaya Padang. Lalu tahun 1985 Taman Budaya Padang bersama Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia tingkat 2 itu menerbitkan kumpulan puisi saya yang berjudul Dendang Rindu. Pada waktu dulu masih memakai terbitannya itu bukunya seperti stensilan, jadi bukan seperti sekarang sudah berbentuk buku, jadi masih stensilan. Lalu tahun 1985, seusai saya menerbitkan buku saya di Taman Budaya Padang, saya hijrah ke Jakarta, dari Padang ke Jakarta. Demikian. Oh ya, cukup panjang ya Bapak perjalanan Bapak. Baik Aurel. Baik Bapak, saya izin bertanya, apa momen yang menginspirasi Bapak untuk mendalami seni dan budaya? Tidak ada momennya tidak ada, karena kebetulan pada saat remaja itu saya memang suka berkesenian. Saya berkesenian, setelah pulang sekolah saya berteater, saya belajar menulis puisi, cerpen. Ya, semuanya itu proses atas nama suka, senang. Demikian. Baik Bapak, lalu apa arti seni dan budaya bagi kehidupan, saya manggilnya Abang ya Bang? Abang. Oh Abang secara pribadi. Seni budaya itu mengolah rasa dan pikir manusia. Jadi dengan
berkesenian, olah rasa saya ya merasa sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain, karena seni budaya itu mempelajarinya kita bisa merasakan suka dan senang orang lain. Itu poinnya. Jadi dengan berseni budaya kita bisa merasakan senang ya, ya Bapak, sesama antara lain ya Bapak. Baik Bapak. Baik Bapak, sebagai seorang budayawan, apa pandangan Abang tentang pentingnya melestarikan budaya tradisional? Ya, apa pentingnya? Sangat penting sekali, karena dari nilai-nilai tradisilah kita bisa mengenal, mempelajari, mengetahui bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan. Kesenian tradisional itu apapun bentuknya, dari daerah manapun asalnya, dia mengajarkan nilai-nilai dalam kehidupan kita manusia. Oh iya Bapak, baik. Jadi kan Abang bilang Abang suka berteater ya? Berteater ya, atau peran film. Nah, lalu pertanyaannya apa peran film dan teater dalam menyampaikan pesan budaya kepada masyarakat luas, Bapak? Apakah film, apakah karya sastra, di dalamnya itu ada tuntunan, kalau di film tontonan, dan asuh. Jadi semuanya mempunyai nilai. Saya sebenarnya sutradara di film, televisi. Sudah puluhan film-film saya. Tapi ya, sekarang ini saya kembali tertarik dengan sastra, karena minimnya minat sastra orang banyak terhadap sastra itu. Sampai sekarang masih menjadi sutradara, Bapak? Kalau secara kartu tanda anggota saya masih sutradara resmi, tapi saya udah, boleh dikatakan udah off lah menyutradarai. Sekarang lebih kepada sastra, menulis puisi, menerbitkan buku, lalu bikin kegiatan pementasan di mana-mana tentang baca puisi dan musikalisasi puisi. Oh iya, baik Bapak. Baik Bapak, saya izin bertanya, dari semua karya Abang, manakah yang paling mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai Abang? Hampir semua karya saya itu bicara tentang nilai-nilai. Jadi sama, semuanya banyak. Semua karya selalu bicara tentang nilai-nilai. Jadi sama semuanya. Boleh disebutkan Abang karyanya apa saja kalau boleh tahu? Waduh, kalau untuk film banyak sekali ya, nggak mungkin ada kasih di atas segalanya, duda keren. Kalau puisi ya nggak mungkin lah saya hafal semuanya karena ratusan. Ya. Ya, benar. Lalu, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam mengembangkan seni dan budaya di tengah perubahan zaman, Bapak? Ini menarik. Menariknya bagaimana analog atau manual dikalahkan oleh digitalisasi pada saat sekarang ini. Kalau saya pribadi menyarankan, ikuti seperlunya digital, tapi tetaplah kepada yang manual atau analog, karena itu dia langsung berhadapan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau digitalisasi ini atau handphone misalnya, kamu di mana, adek,
pacar atau orang tua di mana kalian bisa komunikasi dan bisa juga tidak berkomunikasi. Ya tergantung maunya apa, bisa berbohong di HP itu. Tapi kalau kita bisa langsung ketemu, kita bisa melihat senangnya orang itu, kita bisa melihat gembiranya orang itu. Tapi di HP kamu tidak akan melihat, walaupun ada video call namanya, tapi itu bisa menipu diri. Demikian. Baik Bapak, saya dengar-dengar Bapak memimpin organisasi seniman ya Pak. Apa tantangan terbesar Bapak dalam memimpin organisasi seniman di Indonesia? Saya mempunyai komunitas namanya Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Komunitas saya ini sudah menerbitkan 12 buku lebih. Penyairnya ada hampir dikatakan di seluruh Indonesia. Suka dukanya boleh dikatakan tidak ada. Kenapa? Karena ya daripada orang-orang tua ya, artinya kita penyair-penyair dikumpulkan oleh teknologi, ada yang di Maluku, ada yang di Kalimantan, ada yang di Manado, di mana aja di penjuru Indonesia kami berkomunikasi. Ya karena ini sebuah komunitas merdeka, jadi aku rasa ya ketika mereka mau ngobrol ya mereka ngobrol. Ketika mereka mau tukar pikiran ya tukar pikiran. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Cuman kita punya wadah. Ada namanya Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Oh iya, baik Bapak. Lalu bagaimana Abang melihat posisi seni dan budaya dalam membentuk identitas masyarakat Abang? Itu yang saya katakan yang kurang pada saat sekarang ini. Masyarakat kita kebanyakan telah banyak dimasuki oleh era digitalisasi. Ya paling tidak seumuranmu ini mereka sudah banyak terkena, saya tidak mau mengatakan virus ya, tapi sudah masuk ke era digitalisasi. Era digitalisasinya ini bagi saya dia mengurangi olah rasa manusia itu. Iya. Jadi dampak dari digitalisasi ini dapat mengurangi olah rasa dari manusia, Bapak? Ya karena dia tidak berkomunikasi langsung. Lewat HP. Dia hanya berkomunikasi lewat HP, gitu loh. Jadi bisa HP, makanya pergunakanlah HP ini seperlunya. Jangan jangan kita diperbudak oleh HP ini. Ya itu. Baik, Abang. Bapak izin bertanya, bagaimana puisi bisa menjadi media yang efektif untuk mengungkapkan gagasan atau kritik sosial, Bapak? Puisi adalah ungkapan perasaan seorang anak manusia yang jujur. Jadi dia akan jujur mengatakan sesuatu lewat puisi itu untuk menyampaikan gundah gulananya dia. Ya tentang kondisi masyarakat, ya tentang kondisi persoalan dia pribadi. Pokoknya yang sifatnya privasi bisa diungkapkan di sana maupun kritik sosial. Oh ya, baik Bapak. Lalu apa proses kreatif Abang dalam membuat film, teater, atau puisi? Apakah berbeda untuk setiap media? Sama saja, artinya sama saja. Zara atau Aurel belajar mengakrabi alam, belajar menyerap energi alam, belajar peka terhadap apa yang terjadi di seputarmu. Itu kuncinya. Ya.
Baik, Abang. Bagaimana cara Abang menciptakan kolaborasi yang produktif di antara para seniman dari berbagai disiplin seni, Abang? Pertama yang harus kita lakukan adalah mempertemukan berbagai disiplin seni itu lewat tema. Tema apa yang kita akan garap, baru tema itulah nanti yang akan dikerjakan bersama-sama. Apakah Abang ada berniat untuk membuat sebuah puisi atau teater dalam waktu terdekat, Abang? Oh, tanggal 24 Desember Abang akan meluncurkan buku Abang, judulnya Ibu Aku Anakmu. Insya Allah itu akan dibacakan oleh beberapa teman penyair terkenal. Lalu kita akan diskusikan isi bukunya, pembicaranya Insya Allah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama anggota Dewan Rahayu Saraswati. Kalau boleh tahu acaranya akan dilaksanakan di mana, Bapak? Sementara ini tanggal 24 Desember itu siang di HB Yasin. Oh, di AB Yasin. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin datang, silakan datang ya. Ini bisa dibuka buat umum, Bapak? Untuk umum. Oh, untuk umum. Ayo teman-teman yang ingin datang. Oh iya, baik Bapak. Lalu, apa strategi Bapak untuk memastikan organisasi tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman? Ya, strateginya tadi selalulah rajin membaca perkembangan zaman. Itu kuncinya. Membaca perkembangan zaman, menyerap apa yang terjadi. Ya. Ya, kan tadi di awal-awal Abang bilang Abang dari Padang, sesudah tuh pindah di Jakarta. Nah, waktu SD tuh Abang sekolah di mana, Bang? Boleh diceritakan? Aku SMA di Padang, di Jakarta ini aku dulu ada namanya Sekolah Menengah Teater dan Film, tapi tidak diakui. Ya akhirnya tidak jadi. Aku lalu langsung praktek karena aku pelaku, ya aku belajar otodidak untuk film. Ya makanya setelah berproses dari nyekrip lalu asrada, ya udah sudah itu jadi sutradara. Otodidak semuanya. Oh, semuanya otodidak. Jadi nggak ada, tanpa ada itu ya? Pendidikan formilnya nggak ada. Oh, nggak ada. Keren banget ya. Apa harapan terbesar Abang untuk masa depan seni dan budaya di Indonesia, Bang? Harapannya seluruh rakyat atau bangsa Indonesia, mari mengenal seni, mari mempelajari apa seni. Karena seni itu seperti yang sering saya katakan, mengolah rasa dan pikir manusia. Kita sebagai makhluk sosial tidak boleh lepas dari persoalan teman-teman lainnya. Terima kasih. Iya, Abang tadi mempunyai organisasi di bidang puisi ya, Bang. Apakah ada kualifikasi khusus untuk para yang anggota baru untuk bergabung, Bang? Tidak. Tidak ada klasifikasi. Anggota saya itu lebih dari 1.000 orang, adanya di seluruh Indonesia, mulai dari profesor sampai ibu rumah tangga. Semua ada. Silakan buka kalau di dunia FB, Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Terima kasih. Ya, baik teman-teman yang ingin bergabung bisa membuka laman di FB namanya Taman Inspirasi Sastra. Begitu teman-teman. Indonesia. Sastra Indonesia. Disingkat TC. TC ya teman-teman disingkatannya. Lalu Abang ini pertama main teater itu kapan, Bang? Wah,
Itu kembali ke remaja tadi. Iya. Itu tahun-tahun 80-an. Oh, tahun 80-an. Tahun 80-an abang sudah mainkan naskah Oedipus Kompleks, gitu. Perjuangan suku Naga, itu masih remaja. Ya. Oh, jadi pas masih remaja udah terjun ke dunia teater dan memainkannya juga ya, memainkan perannya Bang ya. Lalu ada nggak sih Bang tantangan untuk memainkan teater ini Bang? Semua hidup selalu ada tantangan, tapi bagaimana tantangan itu dilalui dengan rasa senang atau sukacita. Oh ya begitu. Kan tadi Abang juga menulis puisi. Abang pertama menciptakan puisi itu judulnya apa Bang? Aku lupa tahun 80-an, lupa sekali. Oh, udah lama sekali ya Bang ya. Jadinya susah diingat ya Bang ya. Ya karena ya apa, naranya belum lahir. Iya, Iya. tahun 80-an. Iya. Iya. Kira-kira judul puisi atau teater apa yang terkenal dari yang diproduksi Bapak? Judul puisi atau teater yang terkenal dari produksi Bapak? Aku rasa ini akan terkenal Membantu. karena bicara tentang ibu. Ibu aku anakmu, karena ibu itu adalah sumber kehidupan, matahari kehidupan. Jadi kalau seorang ibu bagus membesarkan, merawat anaknya, insya Allah akan lahir generasi yang bagus, begitu. Namanya sebelum mualaf, namaku Octavianus Maseka. Setelah mualaf bertambah dengan Muhammad. Jadi Muhammad Octavianus Maseka lahir 27 Maret di Tapanuli Selatan tahun 1965. Ayo silakan. Baik Bapak, apa yang menjadi motivasi Abang untuk perjalanan hidup Abang? Sebenarnya aku betah di Padang. Perpindahanku ke Jakarta tidak dikehendaki karena dalam suasana duka cita, karena abangku atau saudara tuaku meninggal dunia. Jadi dalam rangka berduka cita, aku datang ke Jakarta. Begitu sampai di Jakarta nggak boleh lagi ke Padang. Ya udah menetap di Jakarta. Baik Bapak. Lalu apakah Abang sudah memiliki minat pada bidang ini sejak kecil? Apa yang memicunya Abang? Tanpa disadari minat itu lahir ya dari saat remaja. Ya usia-usia sekitar 16-17 tahun lah. Aku berproses ya tadi menulis puisi, cerpen, artikel, dan pada saat itu abang sudah bisa menikmati apa yang disebut honor penulisan. Jadi jajan abang tambahannya ya dari honor penulisan. Jadi semasa muda pun sudah menghasilkan pundi-pundi uang ya Pak Bang? Ya tentu ala kadarnya. Yang jelas belum produktif lah, tapi menulis 1-2 lalu mendapatkan honor, dan dengan senang hati beritahu ke teman-teman, hore aku dapat honor, yo belanja. Waktu itu masih kalau nggak salah ratusan rupiah apa ribuan rupiah gitu, ratusan rupiah kalau nggak salah. Waktu itu ratusan rupiah sudah besar ya nilainya? Ya pada tahun 80-an ya tentu lumayan lah, lumayan. Oh ya baik Abang. Abang mau tanya nih, siapa yang paling mempengaruhi Abang dalam membuat puisi ataupun teater Abang? Oh, kalau menulis puisi itu abang terpengaruh awalnya dari pasti tahu namanya Khairil Anwar, penyair besar. Dari dia aku
gaya-gaya penulisannya aku suka. Ya, jadi abang ini terinspirasi dari Hairil Anwar ya bang? Ya, Iya, iya. Hairil Anwar itu pelopor sastra angkatan 45. Oh iya, iya. Baik abang. Lalu apa nilai atau prinsip hidup yang selalu abang pegang teguh bang? Prinsip hidup, selagi kamu bisa berbuat baiklah untuk sesamamu itu. Ya baik abang. Oh ya, Abang, bagaimana Abang mendefinisikan kesuksesan dalam hidup dan karir Abang? Kesuksesan itu dalam hidup apa ya, kalau buat aku tiada berhenti, karena kesuksesan itu adalah proses hidup menuju manusia yang sebenarnya. Jadi bukan kesuksesan dalam materi. Materi buat abang itu adalah efek dari apa yang kita kerjakan, bukan tujuan. Oh iya baik abang. Lalu apakah ada pengalaman hidup yang mengubah cara pandang abang terhadap dunia ini bang? Rasanya seiring bertambahnya usia, ya pandangan hidup abang itu ya tadi, seperti kata abang tadi, selagi kamu masih bisa berbuat baiklah buat sesama. Oh, baik abang. Ya Abang, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Abang. Jadi apa pesan Abang untuk generasi muda yang ingin melibatkan diri dalam seni, budaya, ataupun organisasi seniman? Pesan abang, belajar yang baik. Belajar yang baik itu pahami, kenali, mengertilah terhadap apa yang kamu kerjakan, untuk apa kamu mengerjakan itu. Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Demikian. Ya baik abang. Baik Abang. Pemirsa Lentera Budaya, wawasan yang dibagikan Bapak Muhammad Octavianus Maseka hari ini sangat inspiratif. Dari pengalaman beliau, kita belajar bahwa seni dan budaya adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan bangsa. Semoga pesan beliau memotivasi kita untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya Indonesia. Tetap saksikan Lentera Budaya di Aura TV untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya. Salam literasi.